video kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan tentang supervisor kepada rekan sejawat yang kebetulan yang menjadi coach adalah Pak Wahyu Wibowo. Untuk langkah pertama yaitu pra-observasi. Langsung saja Pak Bowo, untuk langkah pra-observasi Bapak ingin saya membantu pengembangan kompetensi yang mana? Saya harapkan nanti Pak Arif bisa membantu saya mengamati tentang kompetensi dalam saya menggali informasi dari uji tadi. Oh iya Pak Bowo. Terus bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya harapkan nanti Pak Arif bisa mengamati saya, khususnya ketika saya menyampaikan atau memberikan pertanyaan pemantik kepada uji, apakah pertanyaan itu sudah relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh uji atau tidak. Yang ketiga Pak Bowo, terus bagaimana penilaian sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Ya, kita harapkan kita bisa melakukan coaching dengan baik. Tentunya nanti mengharapkan umpan balik dari Pak Arif sebagai supervisor kegiatan ini. Yang keempat terakhir Pak Bowo, apa harapannya untuk pertemuan observasi kali ini? Harapannya nanti ya kita bisa sampaikan Pak Arif memberikan umpan balik yang kepada saya tidak harus takut saya salah ataupun nanti saya marah, tetapi saya mohon Anda memberikan umpan balik yang sebenar-benarnya sebagai bahan masukan kepada saya ketika saya akan melakukan coaching di kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Waalaikumsalam. Sini Pak Indri, nyantai lah, ngopi-ngopi dulu sini Pak. Itu siap-siap ngopi itu yang utama Pak Bowo. Iya Pak, terima kasih. Gimana Pak Bowo? Pak? Silakan Gimana, duduk di Pak? sini sambil ngopi-ngopi. Iya Pak. Ya siap lah. Gimana kok kelihatannya kok kayak lesu banget Pak, kayak kecapean gitu. Nah ini makanya ini saya merasa capek banget Pak Bowo. Tadi sudah minum air putih, sudah minum Coca-Cola dan sebagainya, tapi belum ngopi kayaknya ini Pak Bowo. Oh iya Pak, sini. Capek banget. Oh iya Pak. Kemarin katanya mau sharing kok mengenai pembelajaran. Gimana Pak? Lah ini Pak Bowo, memang sengaja ini saya luangkan waktu, saya ingin berduduk bersama, gendu-gendu rasa bersama Pak Bowo, kepengen sharing kenapa saya kok kelihatannya saya dalam mengajar itu kok capek banget. Apalagi tadi Pak Bowo, tadi pas pelajaran IPA, banyak siswa yang kurang memperhatikan saya dalam menerangkan di depan kelas. Jadi saya ingin sharing dengan Pak Bowo untuk mendapat solusi yang terbaik dan juga saran dan juga idenya dari Pak Bowo. Oh gitu permasalahannya. Kira-kira nih, menurut Pak Indri, siswa itu masih kayak kelujuran sendiri atau kurang memperhatikan pelajaran itu kenapa Pak? Kalau menurut Pak Indri, pengamatannya Pak Indri itu kenapa? Kalau menurut saya dan dari pengamatan saya selama mengajar, itu saya sih kayaknya anak-anak itu atau siswa-siswa bosen dengan pelajaran di dalam kelas terus. Jadi kayaknya seperti dikurung seperti itu Pak Bowo. Dan media pembelajaran yang saya berikan itu kelihatannya kurang menarik. Jadi kayak mereka kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya Pak Bowo. Ini kenapa ya Pak Bowo? Ya itu mungkin salah satunya karena kebosanan itu Pak. Nah, kalau menurut Pak Indri nih, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, keseriusan siswa itu untuk memperhatikan Pak Indri, ketika Pak Indri mengajar itu, ketika dinilai lah, siswa itu mendapat nilai berapa Pak? Dari rentang 1 sampai 10, anak dikasih nilai berapa?
Kalau saya sih menginginkan nilai yang sempurna, misalkan 10 tuh. Jadi saya itu sudah bisalah dalam mengajar. Tapi saya lihat anak akhir-akhir ini kok kayak seperti tidak serius. Sepertinya saya itu di angka 7 karena tingkat fokus dan keaktifan mereka masih rendah terhadap dan juga dalam mengikuti pelajaran saya kurang fokus seperti itu Pak Bowo. Oh, begitu. Dengan nilai 7 ya, emang masih cukup rendah, Pak. Nah, untuk meningkatkan nih, karena tadi Pak Indri kan pengen nilainya 10 aktifan siswanya. Pak Indri itu punya gagasan ataupun wacana yang belum terrealisasi apa belum sih? Mungkin kayak Pak Indri punya gagasan A, apa B, tapi itu masih belum dilaksanakan. Pak Indri punya seperti itu apa enggak? Ya betul sih Pak Bowo. Jadi saya ya punya angan-angan lah. Apakah mungkin siswa ini karena di dalam kelas terus jadi merasa bosan dan juga saya sebenarnya punya rencana untuk melakukan pembelajaran. Misalkan saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, mungkin di lingkungan sekitar sekolah, di persawahan, ataupun di rumah-rumah masyarakat, ataupun bisa belajar di rumah Pak Kades. Karena rumah Pak Kades itu lebih dekat dari sekolahan. Tapi saya ingin sekali melakukan kegiatan di luar kelas seperti langsung terjun ke sawah, itu kan masih berkaitan dengan pembelajaran, lingkungan sekolah, dan juga itu yang paling tidak itu yang akan saya ajukan nanti, dan juga nanti anak bisa belajar di luar kelas dengan materi yang sedang dipelajari sehingga siswa bisa langsung praktek dan mengamati keadaan di lingkungan. Misalkan sawah, kita langsung terjun ke sawah dan sebagainya. Begitu Pak Bowo, kira-kira bagus apa tidak ya? Nah, itu bagus Pak Indri. Terima Lah kok belum kasih. di lah kok belum dipraktekkan? Emang ada masalah atau gimana kok belum dipraktekkan? Begini Pak Bowo, kalau masalah sih kayaknya tidak ada Pak Bowo. Cuma saya mempunyai kekhawatiran. Misalkan pembelajaran di luar, saya khawatir kok anak tidak terkendali. Maksudnya karena pembelajaran di luar itu kan lingkungannya bebas. Di halaman sekolah atau di sawah bebas. Jadi saya khawatir itu nanti malah anak-anak dalam belajar tidak terkendali. Begitu Pak Oh, Bowo. jadi Pak Indri khawatirnya itu cuma karena khawatirnya anak itu tidak terkondisikan. Iya seperti itu. Khawatirnya nanti anak ke sana kemari dan kemari seperti itu Pak Bowo. Oh, nah kalau cuma itu menurut Pak Indri nih, untuk mengkondisikan siswa di luar kelas ada caranya tidak Pak? Ada sih Pak. Itu dengan pembuatan misalkan kesepakatan kelas untuk melaksanakan pembelajaran bisa, dan juga bisa mengatur siswa-siswa dalam melaksanakan pembelajaran di luar. Sehingga siswa akan mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin seperti itu Pak Bowo. Tepat itu Pak, cocok. Nah, pembelajaran di luar kelas, menurut Pak Indri nih, esensialnya itu apa Pak? Apa yang diutamakan dari pembelajaran di luar kelas itu? Maksudnya esensial itu apa Pak Bowo? Ya, sing utama lah yang pengen Anda dapatkan dari pembelajaran di luar kelas itu apa Pak? Kayak mungkin kayak siswa langsung aktif belajar ataupun apa gitu Pak. Oh gitu ya. Ya kalau dari saya itu prioritas untuk kegiatan belajar di luar kelas itu supaya anak bisa langsung terjun. Misalkan pembelajaran di sawah langsung terjun ke sawah
Karena apa? Karena sekolahan saya itu berada di dekat persawahan Pak Bowo. Jadi kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada, yaitu sawah. Misalkan besok saya belikan bibit kangkung, anak disuruh menanam kangkung di sawah, begitu Pak Bowo. Oh, pas itu Pak. Nah, kira-kira nih Pak Indri itu mau melaksanakan aktivitas di luar kelas itu kapan Pak? Saya sih sangat ingin merealisasikan pada mungkin bulan-bulan depan pas materi ekosistem lingkungan Pak Bowo. Nah, itu mungkin karena tadi Pak Indri sudah kayak kekhawatirannya kan masalah kondisi anak. Nah, selain itu Pak Indri kira-kira bisa mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di luar kelas apa enggak Pak? Mungkin apalah selain siswa yang kurang terkondisikan. Tantangan atau permasalahan ya. Iya Pak. Ya, tantangan atau permasalahan dari setiap kegiatan itu akan selalu ada. Salah satunya permasalahan yang mungkin terjadi adalah siswa beralasan ketika di luar karena pelajaran IPA ada di jam setelah istirahat. Jadi jam pelajaran IPA itu setelah istirahat. Jadi kelihatannya kalau pembelajarannya di luar itu panas, terik mataharinya itu mungkin sudah di atas kepala. Dan ini yang kedua, saya sudah mempersiapkan lembar kerja siswa untuk melakukan pengamatan ekosistem lingkungan. Begitu Nah, Pak Bowo. iya, iya benar Pak, itu mungkin itu salah satu ya hambatan lah. Nah, dari hambatan itu, nah nih Pak Indri kira-kira punya siasat enggak untuk menghandle hambatan itu Pak? Ya, kalau saya ada Pak Bowo, saya merencanakan untuk menukar jam pelajaran IPA dengan pelajaran kesenian. Pelajaran IPA khususnya hari itu saya berikan di jam pagi hari sehingga belum terlalu terik atau mataharinya belum begitu panas. Dan untuk latihan kerja, lembar kerja siswa, saya akan menyiapkan mulai hari ini sehingga ketika akan melaksanakan saya tidak tergesa-gesa. Mungkin begitu Pak Bowo. Siap Pak, nanti saya ketika dibutuhkan bantuan siap membantu lah. Mungkin selain saya nih Pak, kira-kira Pak Indri butuh bantuan siapa lagi nanti biar ya ketika ketemu nanti kita bisa saling rasan-rasan lah. Iya, terima kasih Pak Bowo. Yang jelas bantuan yang pertama atau saya akan berbicara atau menghadap atau minta izin terutama kepada kepala sekolah selaku manajerial di sekolah kita. Karena dengan perizinannya dari kepala sekolah itu jelas akan memberikan suatu keleluasan bagi saya. Yang kedua yaitu paling tidak rekan guru untuk membantu saya dalam hal apa saja, dalam persiapan, dalam pembelajaran, ataupun mungkin bisa melihat kondisi-kondisi di luar yang nanti akan saya jadikan untuk pembelajaran di luar kelas. Begitu Pak Bowo. Nah, itu Pak. Pak Indri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin Pak Indri hadapi, seperti siswanya kurang aktif mengikuti pembelajarannya Pak Indri. Sekarang Pak Indri sudah mendapatkan solusinya. Semoga nanti bisa segera ditindaklanjuti ya Pak dari obrolan kita. Iya Pak Bowo, terima kasih. Kita harus saling membantu satu sama lain, itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Semoga semakin baik kita dalam mengajar. Kalau tidak dari teman yang memberi saran atau yang memberikan semacam solusi kepada saya, siapa lagi kalau enggak rekan-rekan dari atau teman-teman guru dari sekolah kita. Begitu Pak Bowo. Iya, setuju Pak. Siapa lagi kalau kita nggak saling membantu untuk menentukan atau membuat pembelajaran di sekolah kita lebih baik kan Pak? Iya. Terima kasih Pak Bowo. Yuk silakan kita lanjutkan lagi ngopinya. Iya Pak. Yuk, ini juga sudah waktunya masuk. Kalian kita
pamitan nih. Mau ke kelas dulu nggih, Pak. Ya, terima kasih Pak Bowo atas Iya, bantuannya dan solusinya serta iya, sarannya. Pak. Sekali lagi saya Sama-sama. mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo. Iya. Setelah tadi melihat proses coaching Pak Wibowo dengan Pak Indri sebagai coacher, untuk sesi berikutnya begini Pak Bowo, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai kompetensi saya tadi ketika saya melakukan coaching, saya merasa belum maksimal karena pengalaman saya untuk melakukan pertanyaan pemateri, saya rasa itu belum terlalu baik lah. Ya Pak Bowo. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang buat saya nilai demikian ya kebanyakan pertanyaan-pertanyaan saya itu masih pertanyaan yang standar lah, mungkin belum mampu menggali informasi yang lebih dari kursi Pak Indri. Boleh saya menyampaikan hasilnya Pak Bowo? Saya harapkan betul Pak, monggo menyampaikan hasil observasi Bapak. Ya, terima kasih Pak Bowo. Saya coba menyampaikan, saya mengamati tadi pada saat Pak Bowo menjadi coach sudah melakukan metode delta dengan sangat bagus dan sesuai. Terus bagaimana pendapat Pak Bowo mendengar hasil saya tadi? Kalau menurut Pak Arif demikian, kalau tadi saya tidak bisa menyampaikan atau melakukan coaching sudah melewati tahapan delta, saya merasa senang Pak. Terima kasih atas pengamatannya. Ya, sama-sama Pak Bowo. Namun demikian Pak Bowo, ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lebih pada saat proses coaching. Misalnya tadi saat pembelajaran pemberian pertanyaan tematik, ya Pak Bowo. Terus di situ saya mengamati Bapak melakukannya sedikit kaku, yang sebetulnya itu kalau merujuk ke standar seharusnya dalam pembawaan masih kaku dan kurang santai. Dari pendapat saya tadi, bagaimana pendapatnya Pak Bowo? Kalau tanggapan saya mengenai masukan atau umpan balik yang diberikan Pak Arif, saya menerima karena saya juga merasa seperti itu Pak. Tadi saya juga masih kayak kaku, grogi, tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kursi. Terus rencana kedepannya dari Pak Bowo terhadap aksi ini? Rencana ke depan nantinya ya saya akan belajar dengan teman sejawat bagaimana melakukan coaching yang baik dan juga mencari beberapa referensi ataupun masukan ataupun acuan tentang pertanyaan-pertanyaan pemateri yang seharusnya diberikan ketika akan menggali sebuah permasalahan yang dianggap oleh coaching. Oh ya, itu cukup bagus Pak Bowo. Kedepannya nanti juga bisa menggali lebih untuk pertanyaan pemantiknya. Terima kasih atas waktunya Pak Bowo sudah meluangkan untuk supervisi akademik saat coaching dengan model delta. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Bowo? Ya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Arif karena sudah mengobservasi saya dalam melakukan coaching dan memberikan masukan ataupun umpan balik kepada saya mengenai kegiatan saya. Semoga masukan tersebut nantinya bisa saya jadikan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan diri dalam melakukan coaching di kegiatan berikutnya. Dan cukup ya Pak Bowo. Terima kasih. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual tentang coaching model delta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.